Di sini Panatua Zaesin sama kelompok Lei Zunze Pavilion Petir Angin lagi ngopi bareng. Tapi sayang gorengannya tidak ada. Sebelum nyimak spoiler alur cerita si Oyan, jangan lupa like dulu bosku dan subscribe channel YouTube Panatua Matur Nuwun. Kita langsung ke video ceritanya. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1247, Buah Asal Naga Phoenix. Kelompok Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata si Yan ini. Mereka mengikuti mata dan melihat ke arah tempat dia menatap. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah hutan yang tak berujung. Tidak ada sedikit pun tanda yang tidak biasa di tempat itu. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pikirannya di dalam. Tidak mungkin bagi Ziyan untuk tiba-tiba memiliki perasaan seperti itu. Yang terakhir adalah naga Void kuno. Lupakan tentang dia, bahkan Yao Lao mungkin tidak benar-benar memahami keberadaan misterius seperti itu. Adapun pemanggilan misterius semacam itu yang disebutkan oleh Ziyan, itu mungkin hanya sesuatu yang dia sendiri bisa rasakan. Apa yang harus kita lakukan? Suara raungan magical beast di dalam hutan kuno ini semakin dekat dengan satu sama lain. Rupanya cukup banyak ahli yang tertarik ke tempat ini. Dokter peri kecil memandang Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia melirik Ziyan, yang matanya tetap terkunci di bagian dalam hutan. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk dengan keras dan berbicara dengan suara dalam, ayo pergi dan lihat. Karena kita telah memasuki Gunung Harta Karun, secara alami kita harus menyaksikan harta karun sejati. Para pencari harta karun lainnya tidak memiliki pencegahan tunggal naga. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, mudah bagi mereka untuk berhasil masuk. Kami masih punya cukup waktu. Petik 2. Senyuman muncul di wajah kecil Ziyan, yang terus menatap, setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Jari-jarinya menempel di tanah dan memimpinnya untuk memutar ke bagian dalam hutan. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti saat melihat ini. Aura magical beast di hutan di belakang danau tak diragukan lagi lebih ganas daripada yang di luar. Bahkan ada beberapa aura yang menyebabkan kelompok Xiao Yan mengungkapkan ekspresi serius. Beruntung ada kekuatan naga Ziyan sebagai pencegahan. Meskipun aura itu juga dirasakan kelompok Xiao Yan, jelas bahwa mereka secara bertahap mundur setelah ragu-ragu. Dalam ingatan mereka, pemilik naga jenis ini mungkin adalah keberadaan yang sangat merepotkan. Yang terbaik adalah menghindari memprovokasi mereka jika mereka bisa. Tentu saja, binatang buas yang tetap berada di dalam hutan kuno ini untuk waktu yang tidak diketahui, gagal merasakan bahwa pemilik naga ini mungkin hanyalah seorang anak naga Void kuno. Namun demikian, kelompok Xiao Yan beruntung tidak membahas banyak halangan di dalam wilayah hutan yang dalam di mana bahaya mengintai di sekitarnya. Oleh karena itu, setelah melewati itu selama hampir 10 menit, kecepatan kelompok mereka perlahan berkurang. Aura di sekitarnya telah benar-benar lenyap. Dokter peri kecil tiba-tiba merasakan sesuatu ketika mereka melangkah ke wilayah tertentu dan dia berkomentar dengan lembut. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah mendengar ini. Setelah merasakan tempat itu sebentar, dia benar-benar menemukan bahwa aura mengerikan yang dia rasakan sebelumnya sebenarnya telah benar-benar lenyap. Apa yang terjadi? Tian Huo Zunze juga mengerutkan kening. Ekspresi hati-hati juga muncul di wajahnya. Jika ada yang ceroboh di tempat ini, kemungkinan besar dia hanya bisa bertahan selamanya di tempat ini sebagai pupuk obat. Tidak perlu khawatir, tempat ini sudah menjadi pusat hutan kuno. Ziyan berkata dengan lembut. Matanya terfokus pada tempat yang tidak jauh di depan. Tempat itu adalah tanah datar. Tidak, ada yang aneh dengan rumput hijau subur itu. Hal ini menyebabkan kelompok Xiao Yan sedikit bertanya-tanya. Apakah disinilah tempat yang memanggil Ziyan? Ziyan berbaring turun dari dahan pohon dan dia perlahan mengambil lebih dari sekedar langkah di tanah. Setelah itu, wajah kecilnya menjadi serius saat dia mengulurkan tangan kecilnya. Tepat ketika tangan kecilnya bersentuhan dengan ruang kosong setengah kaki dari tanah, cahaya keemasan tiba-tiba muncul entah dari mana. Kelompok Xiao Yan melihat cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul. Beberapa kejutan melintas di mata mereka. Cahaya keemasan ini berubah menjadi bentuk mangkuk terbalik. Bagian bawah dan atasnya berbentuk bulat. Ukurannya berdiameter ratusan kaki. Meskipun cahaya keemasan menyilaukan, itu ditutupi oleh banyak pohon yang bertumpuk rapat. Kecuali jika seseorang berada di kedamaian, jika tidak, tidak mungkin untuk penempatan. Apa ini? Kelompok Xiao Yan juga muncul dan muncul di samping Ziyan.
Mereka melihat penghalang cahaya keemasan di depan dan ekspresi serius menutupi mata mereka. Mereka bisa merasakan semacam tekanan dari penghalang cahaya keemasan misterius ini. Tekanan semacam ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa meskipun mereka semua harus berpegangan tangan, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat memecahkan penghalang cahaya keemasan aneh ini. Ini adalah penghalang roh binatang. Hanya binatang ajaib dengan kekuatan yang sangat besar ketika masih hidup yang bisa membentuk penghalang roh binatang dan hanya bisa melakukannya ketika akan mati. Tangan kecil Ziyan dengan lembut mengusap penghalang cahaya. Semacam kesedihan hadir di wajahnya. Xiao Yan diam. Karena benda ini memanggil Ziyan, itu berarti pemilik penghalang binatang spiritual ini sangat mungkin dari suku naga Void kuno. Ada yang salah, Ziyan menyentuh penghalang cahaya. Wajah kecilnya berubah tiba-tiba saat dia berkata, penghalang binatang buas spiritual ini tidak hanya memiliki aroma naga Void kuno tetapi sepertinya ada sedikit aroma Heaven Demon Phoenix. Namun, aroma semacam ini jauh lebih murni daripada suku Heaven Demon Phoenix saat ini. Kelompok Xiao Yan saling memandang setelah mendengar ini. Mungkinkah seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix kuno juga telah mati di tempat ini? Petik 2. Apakah kamu tidak tahu jika kamu membuka dan melihatnya? Xiong Zhan sedang menggosoknya dan berkata. Ziyan mengangguk sedikit. Sejak dia datang ke sini, dia harus masuk dan melihatnya. Segera, dia menggigit jarinya dengan halus. Setetes darah kuning keemasan muncul. Dia meletakkan tangannya dengan lembut ke penghalang binatang spiritual sebelum menggambar tanda darah kuning keemasan. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang sama yang dapat membuka penghalang spiritual binatang semacam ini. Mengikuti gambar tanda darah kuning keemasan, titik di mana tanda itu berfluktuasi dengan cepat. Seketika, penghalang cahaya emas terlepas dan garis retakan cahaya keemasan perlahan robek dan terbentuk. Ayo pergi. Ziyan melambaikan tangannya saat melihat ini. Dia mengambil langkah masuk. Setelah ragu-ragu sejenak, kelompok Xiao Yan di belakangnya juga mengikuti. Setelah orang terakhir memasuki penghalang binatang spiritual, cahaya keemasan itu berfluktuasi sekali lagi dan garis retakan dengan cepat menghilang. Kelompok Xiao Yan merasa terpesona ketika mereka melangkah ke penghalang binatang spiritual itu. Hutan hijau pinggiran kota menghilang hampir seketika. Sebuah dataran terpencil menggantikannya. Ukuran dataran ini cukup besar. Itu ditutupi dengan pasir merah cerah yang tampak seolah-olah telah diwarnai dengan darah segar. Terkadang ada warna debu batu putih pucat di tengah kemerahan cerah. Ketika mereka melihat jauh, semua orang menemukan bahwa ada altar batu kuno berukuran 1000 kaki yang terletak di tengah dataran. Tekanan samar-samar meresap dari altar, menyebabkan Douqi dalam tubuh kelompok Xiao Yan menjadi lamban. Benar-benar tekanan yang menakutkan. Kelompok Xiao Yan bertukar pandangan satu sama lain. Mereka bisa melihat ketegangan dari mata pihak lain. Tekanan saja bisa membuat mereka berada dalam kondisi seperti itu. Mungkinkah menakutkan pemilik tekanan itu? Mata Ziyan langsung mengunci ke altar batu besar itu saat dia memasuki tempat ini. Dia berpikir sejenak sebelum jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah. Setelah itu, dia terbang menuju altar. Dari sikapnya, sepertinya dia tidak terpengaruh oleh tekanan semacam ini. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti saat mereka melihat aksi Ziyan ini. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mendarat di atas altar batu besar. Perasaan kuno itu mengarahkan mereka ke arah yang mereka tuju setelah bersentuhan dekat dengan altar batu yang sangat besar ini. Hal ini menyebabkan kelompok Xiao Yan mengatur ulang emosi mereka. Kelompok Xiao Yan berdiri di tengah altar. Melihat ke atas dari tempat ini, mereka bisa melihat tangga batu hijau yang membentang sampai ke ujung. Mata Ziyan terkejut saat dia melihat ujung tangga batu. Perasaan memanggil itu sepertinya semakin kuat. Hah, Ziyan dengan lembut menghirup udara. Wajah kecilnya juga menjadi sangat serius. Kakinya menginjak tanah dan dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menaiki tangga batu dengan cara seperti kilat sebelum muncul di ujung altar. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Ketika mereka tiba di depan altar, mereka akhirnya melihat wajah tercengang Ziyan yang luar biasa. Matanya menatap ke atas, hanya untuk melihat ada platform batu ungu keemasan di tengah altar. Alur berukuran setengah kaki terlihat di atas tangga batu. Pada saat ini, bibit pohon kecil mulai tumbuh dari dalam platform batu. Ketiga bibit itu hanya setebal jari kelingking tetapi berkelok-kelok seperti naga yang sangat besar. Bagian atas pohon kecil ini digantung sebatang buah.
Buah ini seukuran telapak tangan. Warnanya emas dan ungu. Jika seseorang mengamatinya dengan hati-hati, orang dapat menemukan bahwa setengah emas itu berputar dan berputar, muncul seperti versi menyusut dari naga void kuno. Setengah ungu lainnya menari dengan sayap terbentang, burung phoenix. Benar sekali, itu memang Heaven Demon Phoenix. Meskipun ini sedikit berbeda dari gambar yang dilihat Xiaoyan, tetapi bentuk keseluruhannya masih bisa dikenali oleh Xiaoyan. Buah yang dibentuk oleh naga void kuno dan surga iblis Phoenix. Kelompok Xiaoyan saling melirik setelah melihat buah yang sangat misterius ini. Semuanya bingung. Bahkan dengan kemampuan Xiaoyan untuk mengenali pengobatan, dia belum pernah mendengar bahwa sebenarnya ada harta karun yang unik di dunia ini. Sepertinya tekanan dipancarkan dari dalam buah. Little Fairy Doctor berkomentar lirih. Suaranya juga mengandung rasa tidak percaya. Hati Xiaoyan juga bergetar saat mendengar ini. Baru kemudian dia menemukan bahwa tekanan yang meresap ke tempat ini memang dipancarkan dari dalam buah naga Phoenix ini, yang memiliki penampilan luar yang sangat aneh. Ini adalah buah asal naga Phoenix, itu hanya ada di dalam beberapa buku kuno suku naga kuno. Phoenix itu juga bukan surga iblis Phoenix. Sebaliknya, itu adalah leluhur mereka, surga kuno Phoenix. Jenis buah ini membutuhkan penyerapan energi hidup dari naga void kuno dan Phoenix surga kuno untuk mendapatkan 10% peluang untuk dilahirkan. Bahkan dalam catatan naga void kuno, buah asal naga Phoenix ini hanya muncul 5 kali saja. Mata Ziyan terkejut saat melihat buah asal naga Phoenix yang benar-benar hanya ada dalam legenda. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh. Dia berdiri di atas altar dan melihat ke dataran luas dari atas. Baru setelah itu dia menemukan bahwa warna putih pucat di tengah lumpur merah cerah secara samar-samar menggambarkan kerangka naga yang sangat besar dan kerangka surga Phoenix. Naga void kuno dan Phoenix surga kuno benar-benar mati bersama di tempat ini. Bersambung.